Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian hari ini? Oke, baik ya. Oke, tentunya saya berharap Bapak Ibu semuanya yang hadir di acara hari ini, di pelatihan hari ini, di ruangan yang berbahagia ini, tentunya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya dalam keadaan bersemangat dan penuh antusias untuk menerima materi yang akan disampaikan dalam beberapa jam ke depan dan tentunya dalam beberapa hari ke depan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, sebelum masuk lebih jauh, saya mau mengingatkan Bapak Ibu sekalian apakah sudah melaksanakan absensi hari ini, absensi day 1 pelatihan di LMS-nya masing-masing? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah nggih? Oke, sudah semuanya. Ada yang belum mungkin yang belum bisa mengangkat tangan. Oke, tampaknya sudah semua nggih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke pelatihan yang lebih jauh lagi, di sini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peraturan yang harus Bapak Ibu taati selama di kelas saya. Selama di kelas saya tidak ada barang apapun kecuali kedua tangan di atas meja, kemudian ada alat tulis seperti notebook, pensil, dan lain sebagainya yang diletakkan di atas meja, dan yang paling penting tidak ada handphone. Handphone harap dimasukkan ke dalam tas. Handphone terlebih dahulu harus di silent, tidak ada suara apapun yang mengganggu, dan agar Bapak Ibu tidak terdistract selama pelatihan ini, selama pelatihan beberapa jam ke depan. Oke? Dipahami Bapak Ibu? Oke, saya berikan waktu 1-2 menit untuk Bapak Ibu mengabari rekan-rekannya agar tidak diganggu dan juga men-silent HP-nya masing-masing. Baik, dapat dipahami Bapak Ibu? Baik, saya berikan waktu 1-2 menit, ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah mematuhi peraturan di kelas saya ya Bapak Ibu semuanya. Hari ini Bapak Ibu duduk di ruangan ini dengan penuh bahagia, dengan penuh semangat. Sudah tahu kita mau belajar apa pada pagi hari ini? Oke, kita akan belajar apa Bapak Ibu? Switch karir. Nah, hari ini sebelum masuk ke materi yang lebih jauh lagi, sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Faiza akan membimbing Bapak Ibu semuanya untuk materi beberapa jam ke depan. Kita akan mengupas tuntas seputar switch karir. Kemudian kita akan membahas tentang tantangan yang mungkin ada, yang mungkin saja Bapak Ibu temui selama Bapak Ibu melaksanakan atau melakukan switch karir nantinya. Dan tentunya kalau ada tantangan pasti ada peluang, betul sekali. Kita akan bahas secara satu persatu tentang switch karir itu bagaimana, kemudian tantangannya bagaimana, dan juga peluang-peluangnya itu bagaimana, dan juga tentunya kita akan membahas tentang strategi-strateginya untuk mengatasi tantangan yang mungkin Bapak Ibu temui. Oke Bapak Ibu sekalian, yang ada di ruangan ini, yang ada duduk di depan atau duduk di hadapan saya sebelumnya mau mengetahui terlebih dahulu nih, Bapak Ibu di sini sudah berjalan atau sudah menjalankan switch karir itu, ataupun Bapak Ibu masih terbesit, masih hanya angan-angan saja. Oh, saya mau melakukan switch karir, makanya saya datang ke pelatihan ini. Mungkin bisa mengajukan tangannya dan bisa menyebutkan alasan kenapa Bapak Ibu ada di ruangan ini hari ini. Bapak Ibu sudah menjalankan switch karir atau masih terbesit tapi masih ragu mau switch atau tetap nih di karir yang sekarang. Oke, mungkin bisa sharing 1-2 atau bebas mau semuanya juga boleh Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian ya sharing-sharingnya. Nanti kita ada sesi sharing lagi ke depannya. Jangan khawatir Bapak Ibu yang belum kebagian. Kita akhiri hari ini fokus dulu ke materi switch karir teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya. Di sini kita mau mengenal terlebih dahulu nih, switch karir itu apa sih? Nah, seperti yang Bapak Ibu semuanya mungkin ketahui di sini ya, switch karir itu merupakan peralihan dari karir yang sedang dijalani pada saat ini atau pada hari ini atau mungkin masih pada pagi hari ini ke jenjang karir ataupun bidang lain yang ingin Bapak Ibu geluti selanjutnya. Nah, tentunya strategis dan tentunya switch karir ini ada atau muncul dari benak atau pikiran Bapak Ibu semuanya, tentunya dari beberapa hal yang mungkin. Nah, dari situ saya mau berdiskusi lagi dengan Bapak Ibu sekalian, berdiskusi mengenai tentang alasan kenapa Bapak Ibu terbesit atau pengen deh saya mau switch karir ke sini, ke bidang ini. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin bisa sharing-sharing langsung dengan saya ya Bapak Ibu. Mungkin bisa mengajukan tangan terlebih dahulu, perkenalan diri, kemudian sebutkan bidang karir hari ini atau saat ini itu apa, dan kemudian alasan-alasan Bapak Ibu kenapa mau switch karir seperti itu. Mungkin bisa mengajukan tangannya. Oke, mungkin Bapak.
Oke, baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu di ruangan ini. Itu tadi merupakan sedikit dimension ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu melakukan switch karir atau alasan-alasannya. Nah, ada beberapa yang mention tadi kalau dia mau meningkatkan soft skill yang sebenarnya dia minati atau passion yang sebenarnya dia punya, tapi karir yang sekarang gak berkaitan, jadi dia pengen bekerja sesuai passionnya. Terus ada lagi yang kebutuhan ekonomi gitu Bapak. Jadi sudah dimention tadi semuanya bahwa faktor-faktor yang disebutkan oleh Bapak Ibu sekalian tadi merupakan faktor-faktor baik itu dari internal dan juga eksternal yang mempengaruhi seseorang itu melakukan switch karir ya teman-teman. Seperti faktor dari internal yang mempengaruhi ada dari dorongan untuk bekerja sesuai passion atau skill, kemudian ada untuk meningkatkan kepuasan kerja, kemudian ada dari faktor eksternal dari dorongan dari luar, itu ada dari peningkatan teknologi yang semakin meningkat seperti sekarang ini, kemudian ada peningkatan struktur ekonomi atau perubahan struktur ekonomi dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalau kita sudah mantap mau switch karir, alasan-alasannya sudah tahu kenapa-kenapanya, kita baru menyusun strateginya bagaimana. Strategi ini bukan hanya strategi yang biasa-biasa saja Bapak Ibu semuanya, tetapi harus dengan strategi yang efektif agar goal yang Bapak Ibu mau tuju itu bisa tepat sasaran. Bahkan melakukan strategi yang paling penting, yaitu Bapak Ibu pengen tahu dulu gimana sih itu switch karir, kemudian strategi-strateginya yang perlu dilakukan gimana dengan expert yang sudah berpengalaman terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang ada di ruangan ini masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya kita balik ke topik, yaitu strategi apa saja yang harus dikembangkan atau harus disusun matang-matang yang efektif untuk Bapak Ibu melakukan switch karir. Selanjutnya nih, Bapak Ibu sekalian yang tidak kalah penting, yakni adalah networking strategies. Dengan Bapak Ibu berdiri, maksud saya, dengan Bapak Ibu duduk di hadapan saya di ruangan ini dengan berbahagia, Bapak Ibu sudah melakukan strategi yang tepat pada poin ini, yakni networking strategies. Nah, ya Bapak Ibu, betul sekali Bapak Ibu nantinya bisa langsung berdiskusi. Mungkin Bapak Ibu saya pengen tahu nih, tantangan-tantangan apa aja yang sempat terbesit di pikiran Bapak Ibu semuanya ketika memutuskan atau sedang menjalankan switch karir. Oke, bisa mengajukan tangannya Ibu dan bisa menyebutkan tantangannya atau ketakutannya seperti itu. Oke, Bapak, silakan sebutkan namanya Bapak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas sharing-sharingnya tentang ketakutannya, tentang perasaannya, dan itu merupakan tantangan yang mungkin Bapak Ibu temui selama melaksanakan atau menjalankan switch karir ini, yakni diantaranya seperti yang dapat saya rangkumkan ya Bapak Ibu sekalian, ada kesenjangan dari kompetensi. Maka dari itu Bapak Ibu tadi bisa melakukan dengan upskilling atau reskilling dengan peningkatan kompetensi seperti itu. Selanjutnya, tantangan yang kedua ada tantangan psikologis. Tentu wajar ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sedang melakukan hal baru dan tentu itu merupakan hal yang wajar ketika Bapak Ibu memiliki rasa takut akan kegagalan. Tapi dengan adanya rasa gagal tersebut, saya mohon untuk tidak menjatuhkan semangat dari Bapak Ibu semuanya, karena masih banyak jalan untuk menuju Roma, masih banyak jalan untuk menuju kesuksesan dengan mengikuti menaiki tangga-tangga untuk menuju kesuksesannya. Dengan Bapak Ibu duduk di ruangan ini, Bapak Ibu sudah mau untuk belajar bagaimana untuk mencapai goal yang tepat untuk melakukan switch karir itu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin dari sesi bincang-bincang saya tadi, bincang-bincang materi kita tadi, mungkin ada 1 sampai 3 bahkan 5 pertanyaan juga boleh. Oh, saya ralat, saya membuka sesi diskusi, bukan tanya jawab. Jadi kita bisa sharing-sharing, bisa diskusi seputar ketakutan ataupun kecemasan ataupun unek-unek yang ada di dalam kepala Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, saya rasa cukup, nggih. Oke, tentunya jangan khawatir Bapak Ibu yang tidak kebagian pertanyaan atau sesi diskusi pada pagi hari ini, karena hari ini setelah sesi diskusi tadi, kita akan mulai melakukan brainstorming. Brainstormingnya bagaimana? Kita akan melakukan diskusi, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah melakukan pendataan tentang minat Bapak Ibu hari ini. Maksud saya, karir Bapak Ibu hari ini di bidang apa, dan karir Bapak Ibu yang diminati untuk switch karir ke depannya apa, seperti itu. Saya sudah mendatanya,
Dan kemudian saya mengelompokkan beberapa Bapak Ibu sekalian ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang yang diminati dan juga bidang karir pada saat ini. Dan saya sudah membagi ke dalam beberapa kelompok, 7 kelompok dengan anggotanya 4-5 orang. Nah, silakan untuk Bapak Ibu bisa mengecek di layar monitor ya tentang nama-namanya ada di kelompok berapa saja, dan kemudian silakan untuk berkumpul berkoloni bersama kelompoknya masing-masing. Untuk di tabel 1 adalah kelompok 1, tabel 2 untuk kelompok 2, tabel 3 kelompok 3, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk waktu berdiskusi saya waktu selama 15-20 menit. Mungkin dari situ ada pertanyaan terkait teknis diskusi ini Bapak Ibu. Oke, bisa dipahami semua nggih? Oke, disclaimer dulu, waktu diskusi ini masih tidak boleh menggunakan HP nggih Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Sudah siap? Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing Bapak Ibu? Oke, saya mulai waktu berdiskusi hari ini. Kita mulai 20 menit dari sekarang. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Sudah selesai berdiskusi? Bagaimana perasaannya? Gimana? Sudah ada gambaran tentang karir ke depannya mau seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa setelah sharing-sharing dengan rekan-rekannya tadi? Oke. Yang sudah ada gambaran mungkin bisa angkat tangan Ibu Bapak? Oke, Mas, sudah banyak sekali ya saya lihat. Oke, mungkin ada yang berubah pikiran nih. Ada yang berubah pikiran. Aduh, enggak saya nggak mau switch karir. Saya yang aman-aman aja deh. Mungkin bisa angkat tangan Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, saya lihat ada 2 orang nih yang mengangkat tangannya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa ragu gitu setelah berdiskusi dengan rekan-rekannya? Mungkin bisa memberikan sharing atau diskusinya. Penugasan yang sudah saya upload di LMS yang Bapak Ibu bisa langsung akses. Jangan lupa untuk melakukan penugasan, dan penugasan ini bisa saja merubah Bapak Ibu yang ragu tadi untuk bisa langsung berubah pikiran lagi, menjadi optimis lagi kayak mungkin. Dari sini ada pertanyaan terkait penugasan? Mungkin seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas antusiasnya selama pembelajaran. Mungkin saya minta untuk Bapak Ibu berdiri. Oke, tepuk tangan untuk diri sendiri dan juga tepuk bahu dari rekan-rekan di sampingnya Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk diri sendiri. Bapak Ibu semuanya, tidak terasa beberapa jam ke belakang kita sudah bersama, okay? Kita sudah sharing-sharing banyak pengalaman, kita sharing banyak hal tentang switch karir ini. Di beberapa hari ke depan kita akan mengupas tuntas kembali tentang switch karir ini, tentunya dengan saya, Ibu Faiza. Kemudian ada mentor-mentor lainnya yang bisa Bapak Ibu lakukan sharing session nantinya. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.